Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Harta yang disimpan di berangkas akan habis tak bersisa. Harta yang disimpan di langit akan selalu kekal abadi selamanya. Saya mengajak kepada seluruh muhsinin untuk membantu pembebasan lahan guna mendirikan pesantren Tafsir Al-Quran Ibnul Azhar yang dipimpin oleh saudara kami, guru kami, Al-Ustadz Ad-Duktur Al-Fadil Al-Ustadz Bitoh Purnomo LCMA. Beliau alumni Al-Azhar sama seperti saya dan Ustadz Abdus Somad. Insya Allah atas rekeningnya atas nama Sahabat Sampai Surga ya. Kita butuh berapa Ustadz? 10.000 meter. 10.000 meter persegi. 1 meternya 100.000. Saya mengajak kepada 10.000 orang muhsinin untuk menyumbang 100.000 rupiah. Ayo kita kejar surga dengan cara berinfak di jalan yang benar, yaitu di jalan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Gis bin Abdurrahman As-Segaf. Astaudi'ukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita dikumpulkan Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hari-hari ini Isra Mi'raj terus, jadi suaranya berat. Kebetulan beberapa masjid bermasalah di mikrofon. Jadi kami capek mengangkat suara karena mic-nya terlalu kecil. Nah, nanti di lorong roda tanggal 12 kalau tidak salah ya. Semoga mic-nya cukup baiklah insyaallah ya. Mengas kata orang Palembang. Ya. Baik, hari ini ke hadis 27. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat bernama An-Nawas ibnu Sam'an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Di riwayat yang ini Rasulullah sedang mendefinisikan kata bir. Kata apa? Bir, bukan bir minuman birrun. Biasanya kalau di Indonesia familiar birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Secara bahasa Arab, bir itu kebajikan, kebaikan, itu amal baik. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan albir, kata beliau, albirru, kebajikan itu, husnul khuluq, adalah berakhlak mulia, berakhlak yang baik, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ithmu, dan kebalikannya disebut ithmu, dosa. Dosa. Apa itu dosa? Mahaka fi nafsik, yang menggelisahkan jiwamu. Wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan kamu enggak suka orang lihat kamu melakukannya. Dosa itu sesuatu yang menggelisahkan, sesuatu yang menggelisahkan hati seorang mukmin. Orang mukmin itu kalau melakukan sesuatu yang berdosa pasti gelisah hatinya. Walaupun dia pura-pura tenang, batinnya nggak enak. Dan dia nggak suka orang lihat dia melakukan itu. Wa karihta, dan kamu tidak suka, an yattali'a alaihi an-nasu, yakni manusia mengetahui kamu sedang melakukan dosa itu. Ini definisi yang pertama dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Riwayat yang kedua, an Wabisata ibni Ma'badin radhiyallahu anhu, dari sahabat bernama Wabisah. Kalau tadi dari sahabat bernama Ibnu Sam'an atau Nawas Ibnu Sam'an, kalau ini sahabat bernama Wabisah. Beliau berkata, sahabat ini berkata, ataitu Rasulullah, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang, Nabi berkata, ji'ta tas'alu 'anil bir, apakah kamu datang untuk bertanya tentang albir? Ya Wabisah, kamu datang mau nanya tentang albir? Makna birrun itu? Qultu na'am. Kata Wabisah, iya ya Rasulullah, saya datang mau bertanya apa sebetulnya bir itu, kebajikan itu apa, kebaikan itu apa. Nabi Muhammad menjawab sallallahu alaihi wasallam, istafti qalbak, tanyakan hatimu, mintakan hatimu petuah, fatwa. Artinya Rasulullah memerintahkan Wabisah, kamu pengen tahu kebajikan itu apa? Tanya hatimu, hati kecilmu itu gimana? Kemudian Rasulullah menjelaskan, albirru, yang dimaksud dengan kebajikan adalah matma'annat ilaihi watma'anna ilaihi qalbu, yaitu yang membuat hati ini tenang. Orang kalau melakukan kebenaran itu bawaannya tenang. Artinya kalau dibalik apa ini? Kalau mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kalau dia berbuat jahat pasti tidak tenang, gelisah. Wal ithmu, adapun dosa, mahaka fin nafsik, yaitu sesuatu yang menggelisahkan dalam jiwamu, wa taraddada fi sadri, dan selalu meragukan, membuat bimbang. Wa in aftakan nasu wa aftauk, walaupun orang telah memberikanmu fatwa, telah memberikanmu penjelasan. Yaitu kurang lebih terjemah dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ad-Darimi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya dalam hadis ini Rasulullah ingin menjelaskan apa itu baik, apa itu dosa, apa itu kebaikan, apa itu dosa. Kebaikan bahasa Arabnya bir, pakai tasydid ya, birrun. Dosa ithmun, dan Rasulullah memberikan dua definisi yang berbeda. Ketika yang pertama, ketika menyampaikan ke sahabat Sam'an, apa itu kebaikan? Kata Rasulullah, akhlak mulia. Spesifik ya, akhlak mulia. Yani kamu berakhlak mulia, sopan santun, berlaku jujur, tidak berbohong dan sebagainya, itu masuk dalam kategori bir. Tapi definisi yang disampaikan Rasulullah kepada sahabat Wabisah lebih umum, lebih umum. Apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Wabisah? Beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, albir itu pokoknya yang nenangin batin. Yang ketika kamu melakukannya, kamu tenang, nggak gelisah. Itu kebaikan. Itu kebaikan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan redaksi dari pengarang kitab syarah ya. Salah satunya Syekh Mustafa Daibullah hafizahullah. Jadi yang pertama yang dimaksud dengan bir adalah berperilaku baik dengan sesama manusia. Kita berbuat baik itu bahasa Arabnya bir, wabil khusus kepada orang tua. Makanya istilah berbuat baik kepada orang tua sangat biasa kita dengar ya, birrul
walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian ya, nanti kita akan lebih fokus di permasalahan tentang fatwa. Yang kedua, bir itu ya bisa disamakan dengan takwa. Pokoknya perbuatan baik lahir dan batin disebut dengan bir. Kalau tadi kayaknya spesifik ya, yang di definisi yang pertama tadi, birrun itu akhlak mulia, berakhlak mulia. Sedangkan dalam definisi yang kedua lebih umum. Apa itu? Pokoknya sesuai dengan syariat, melakukan ketaatan kepada Allah lahir dan batin, semuanya disebut dengan bir. Nah, ayat paling lengkap tentang definisi bir di dalam Al-Quran itu Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra, akan tetapi al-birra. Nah, Allah langsung yang mendefinisikan ini. Apa itu walakinnal birra? Apa ya Allah yang kau maksud dengan bir? Bir adalah man amana billah wa malaika wa man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Saya coba terjemahkan dari terjemahnya Bella paham kira-kira apa itu. Ini Allah langsung yang mendefinisikan kata bir itu. Apa itu? Al-birra man amana billah, adalah orang yang beriman kepada Allah, hari kiamat, malaikat, kitab-kitabnya, para nabi. Artinya iman. Iman itu tempatnya di hati. Itu juga bagian dari bir, bahkan itu pangkalnya bir. Sumbernya kebaikan adalah iman. Karena sebaik apapun manusia, jika tidak beriman sama Allah, nonsen, kosong, nggak ada nilainya. Haba'an manthura, bagaikan debu yang bertebaran, tak bernilai. Karena syaratnya semua ini akan dicatat pahala kebaikan itu kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa'atal mala ala hubbih, yaitu memberikan hartanya dengan kesukarelaan, dengan cinta. Kepada siapa? Memberi harta kepada dzawil qurba, kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, anak-anak miskin, wa ibnas sabil, para musafir, wasailin, yang minta-minta, wa fir riqabi, yang memerdekakan budak. Artinya definisi yang tambahan yang berikutnya setelah iman apa? Berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Ini juga bagian dari bir. Iman sama Allah, kemudian hubungan antara kita dengan manusia yang lain, di mana kita jika diberikan kelebihan oleh Allah, memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang tersebut. Apakah itu saja? Enggak. Hubungan sama Allahnya juga harus bagus. Setelah iman, kemudian sama manusianya bagus, sama Allahnya juga bagus. Wa aqamas shalah, dirikan salat. Wa ataz zakah, menunaikan zakat. Wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi'ahdihim, kemudian menunaikan janji kalau sudah berjanji. Wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Apakah itu saja? Oh enggak, karena hidup ini kadang-kadang enggak selalu nikmat, enggak selalu lancar. Kadang datang musibah, datang kesempitan. Was-sabirin, sabar kepada sesuatu yang tidak nyaman juga bagian dari bir. Was-sabirina fil ba'sa, dalam kesusahan, ya, kesempitan, wad-dharra, ya, kesusahan, wa hinal ba's, dan ketika dalam posisi perang misalnya.
Itulah definisi bir. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina shadaqu. Merekalah yang benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Maka saya katakan bir itu adalah takwa. Dari mana definisi bir itu adalah takwa? Karena setelah Allah menyebutkan apa saja orang bir itu, iman sama Allah, iman sama Rasulullah dan seterusnya, kemudian berbagi sama orang yang tidak mampu, kemudian dia sholat, dia sabar dan sebagainya, kata Allah inilah yang imannya benar dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa. Dalam hadis yang kita sedang bahas ini, Rasulullah memberikan 2 tanda perbuatan dosa itu. Artinya kita ini sebetulnya bisa mendeteksi, bisa apa dia ngiro-ngiro lah, kira-kira apa yang kita lakukan ini benar atau tidak ya? Yang kita lakukan ini sebetulnya salah atau tidak? Itu ada 2 tanda yang disebutkan oleh Rasulullah. Yang pertama, tanda yang sifatnya intern, ada dalam diri kita. Yang kedua, sifatnya eksternal, dari luar. Apa itu tanda yang pertama? Alamatun dakhiliyatun wa hiya ma yatrukuhu fin nafs min tirabin wa qalaqin wa nufurin wa karahatin li'adami tuma'ninatiha ilaih. Ciri-ciri yang pertama, dan itu ada pada jiwa kita masing-masing. Apa itu? Dosa itu ciri-cirinya buat gelisah. Ciri-cirinya buat imannya seorang muslim itu akan menolak. Dia ngasih sinyal, nggak enak itu. Misalnya Pak ya. Saya berbicara bagi orang yang imannya masih hidup ya. Kalau imannya lah mati, tidak merasa dia bersalah, biasa wae. Kita nih misalnya ya yang sudah ngaji gini, tahu-tahu misalnya ngurangin timbangan lah. Lagi jualan, ngurangin timbangan. Pasti hatinya gelisah, walaupun orangnya sudah pergi yang belanja, sudah pulang, dia dapat uang, pasti gelisah. Ini gimana nih ya? Halal deh dan sebagainya. Itu ciri-ciri yang kita lakukan adalah dosa dan lain sebagainya. Yang kedua, ciri-ciri dosa itu apa? Karahiyatut tida'i wujuhin nas. Dia nggak suka dia ketahuan orang melakukan itu. Zina misalnya. Orang mukmin itu kalau dia bersih pasti dia gelisah. Dan dia nggak suka orang lihat itu. Dianya sendiri nggak suka. Itu ciri-ciri yang disebutkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dosa. Apa saja ciri-cirinya? Pertama, membuat gelisah. Yang kedua, nggak suka wong jingok, dia melakukannya. Ada misalkan anak mencoba-coba mau ngerokok misalnya, atau ngeibon lah. Kalau ngerokok banyak yang protes kaki ngeibon. Kita sepakat ngeibon tidak atau ada yang membolehkan ngeibon. Kata dia apa dia ngeibonnya, nyoba dia nyumput-nyumput di balik rumah tua yang tidak dipakai lagi. Nah, duduk dia ngeibon di WC sekolahan. Itu pasti gelisah itu. Dia tahu itu tuh nggak benar dan itu dosa. Ciri-ciri dosa, Allah melemparkan rasa tidak nyaman dalam hatinya. Tapi jika terus dilakukan terus sampai akhirnya hati ini terbiasa untuk melakukan dosa, sinyal iman itu tidak berdetak lagi. Lah biasa. Awal melakukannya pasti dia menolak, nangis kadang-kadang, merasa bersalah luar biasa. Tapi jika terus dilakukan, akhirnya maksiat terasa nikmat, maksiat terasa taat,
Dan saat itulah na'udzubillahi min dzalik, detak iman itu sudah mulai lobet. Sudah mulai lobet. Makanya saya pernah dan sering sampaikan kepada jamaah, siapa sih di antara kita yang nggak pernah berdosa? Pastilah. Cuma yang harus dijaga, yang harus terus dijaga, maaf, ketika kita terjerumus pada dosa, jagalah rasa bersalah itu. Jagalah rasa bersalah. Karena rasa itulah yang akan mengembalikan kita ke jalur yang benar. Misalnya nih, ini lagi rajin-rajinnya ngaji sebagian ini, tahu-tahu nanti ngilang ini. Ada yang hilang setahun, tidak terjengok lagi, tidak ngaji lagi, tidak tahu kemana. Tidak apa-apa. Yang penting simpan rasa, ya Allah aku tidak ngaji. Nanti lama-lama balik lagi nanti. Tapi jangan kelamaan nih. Khawatir sudah diisi dengan yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kebaikan, beliau berkata, "Istafti qalbak." Istafti qalbak. Saya coba akan sedikit jelaskan, ini sebetulnya materi saya di kampus. Dan sebetulnya alhamdulillah ya, mata kuliah baru di kampus baru diresmikan di tahun 2020, dan sampai hari ini saya kebetulan yang diamanahi untuk memegang ini. Jadi bisa dikatakan MK-nya punya saya gitu. Tentang apa itu? Tentang fatwa. Kompilasi hukum fatwa. Ya, kompilasi hukum fatwa. Saya akan sedikit jelaskan fatwa dalam bahasa Indonesianya petuah. Itu sebetulnya fatwa itu. Petua. Ya. Yang memberi fatwa namanya mufti. Namanya mufti. Yang meminta fatwa namanya mustafti. Produk hukumnya namanya fatwa. Proses menjawabnya atau komunikasi antara mustafti dan mufti istifta namanya. Istifta. Apa itu Ustadz fatwa? Nah, kita dalam syariah nanti Pak kenal istilah fikih, istilah fatwa, istilah qadha atau hukum pengadilan. 3 istilah yang cukup berdekatan maknanya. Ya, semoga bisa dipahami ya, karena sebetulnya mata kuliah Bapak kuliah lagi. Fikih itu penjelasan hukum terkait perbuatan manusia yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya, fikih sholat, zakat, puasa, haji. Fatwa penjelasan hukum juga, tapi untuk sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang terjadi. Misalnya terjadi atau sesuatu yang nyata di masyarakat baru muncul, ingin ditanyakan hukumnya. Ustadz, apa sih hukumnya? Misalnya kalau yang terbaru dalam dunia medis, ya vaksin. Ya, apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Nah, penjelasan hukum tentang itu namanya fatwa. Dia berkaitan dengan kasus tertentu. Tentang kasus tertentu, itu namanya fatwa. Kalau qadha itu keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan. Ini bersalah, ini tidak bersalah, ini bercerai, ini tidak bercerai, ini dapat hak waris, ini tidak dapat hak waris, tanah ini milik si fulan, bukan si fulan. Hukum itu namanya qadha. Nah, apa bedanya fatwa dengan qadha itu? Kalau qadha atau hukum pengadilan sifatnya mengikat, pasti wajib terlaksana. Karena sehukumnya mengikat, kita harus melakukannya.
Tapi kalau fatwa enggak. Fatwa itu tidak mengikat. Misalnya MUI memfatwakan A begini, mau ikut boleh, nggak ikut terserah. Tanggung jawab sendiri tapi. Dan tidak ada paksaan. Makanya sebetulnya ini untuk pemahaman kita di masyarakat. Kalau ada fatwa itu, ada fatwa misalnya, nggak usah terlalu geger. Ada fatwa cocok dengan kita, misalnya nggak cocok atau tidak cocok, ya sudah. Dia tidak mengikat, artinya kita tidak harus mengikutinya. Tidak harus mengikutinya. Itu makna fatwa. Kecuali fatwa itu telah diadopsi menjadi hukum positif. MUI mengharamkan rokok misalnya. Kemudian dilaporkan ke DPR, sama DPR diketok palu, jadikan undang-undang. Iya, mengikat itu. Ada hukumannya. Tapi selama sebatas masih himbauan fatwa dari MUI, mau ikut silahkan, tidak ya silahkan, tetapi tanggung jawab dengan pilihannya. Tanggung jawab dengan pilihannya. Itu namanya fatwa. Baik, sekilas saja. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, istafti qalbak, mintakan fatwa pada hatimu, walaupun ada ulama yang memberikanmu fatwa. Jadi terjemahannya gini, kalau kamu datang ke seorang ulama atau ke majelis ulama atau ke siapa, minta fatwa. Setelah dapat jawabannya kamu pulang. Apakah akan melaksanakan fatwa ini? Tanya hatimu. Kalau hatimu tenang, ambil. Jika tidak tenang, pindah, ganti yang lain. Itu makna terjemahannya. Tapi hati-hati kalau gini nanti liar. Kalau gitu kayaknya terserah kita ya enggak. Jadi begini. Fatwa adalah produk hukum dari seorang ulama yang telah memenuhi kapasitas. Jadi ilmunya sudah dalam sekali ya. Bahasa Arabnya dalam, ilmu tentang Quran hadisnya dalam, usul fikihnya bagus, ilmu maqasid syariahnya bagus, qawaid fikhiyahnya bagus, ilmu hadisnya dalam. Pokoknya perangkat sebagai seorang mufti itu ada pada diri dia. Ada pada dirinya. Nah, datang seseorang ke rumah. Ustadz, ma ini, saya dengar sesuai gambaran dari yang bertanya. Setelah saya rasakan, saya dengar begitu, saya cermati, saya berikan jawaban. Kira-kira jawaban saya ini berdasarkan apa? Berdasarkan gambaran yang disampaikan oleh orang yang itu saja. Jadi mufti itu memberikan jawaban sesuai gambaran yang diberikan. Dan kita nggak tahu apa yang disimpan di hati dia tadi, yang ditutup-tutupi, kan nggak tahu. Dia hanya menjawab sesuai yang ditanyakan saja. Nah, jika begini kondisinya, kemudian sang mufti memberikan jawaban, maka sang mustafti atau orang tadi silahkan pulang ke rumah jujur dengan dirinya sendiri. Jujur dengan dirinya sendiri. Inilah bedanya fatwa dengan takwa. Fatwa berdasarkan yang tampak di luar. Takwa berdasarkan isi hati dari orang yang mau melaksanakan. Saya kasih contoh biar tidak terlalu teoritis, ya. Di sini disebutkan misalnya kata Imam Nawawi, al-hadiyatu idza ja'atka min syakhsin ghalibu malihi haramun wa taraddadat an-nafsu fi halliha wa aftaka al-mufti bi halil akl fa innal fatwa la tuzilu syubha. Datang seorang laki-laki, Ustaz, aku ini baru saja dikasih beras sembako. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Cuma masalahnya ini Ustaz, yang ngenjuk ini aku tahu niat, usahanya banyak haramnya dari halalnya. Banyak haramnya dari halalnya. Kamu tahu dari mana? Ya dia itu Ustaz, meski dia punya usaha warung, misalkan beli ini, dia juga jualan tuak. Jualan
Sudah. Sang mufti mengolah nih. Informasi itu diolah sama dia. Dilihat orang ini nih, kelihatannya orang susah. Yang datang ini orang yang butuh, orang yang kepepet, bukan orang kaya. Itu yang terlihat oleh si mufti. Akhirnya beliau fatwakan halal. Beliau fatwakan halal karena memang dengan husnudzon yang sampai ke tangan dia itu dari yang halalnya, bukan yang haramnya. Dari yang halalnya, bukan yang haram. Pulanglah orang ini ke rumah. Tapi aku tahu nian, aku ini tidak butuh nian sebetulnya. Yang tahu itu butuh nggak butuh siapa? Dia. Mufti nggak tahu. Nah, nanti di rumah saat itu dia tanyakan pada hatinya, istafti qalbah, kata Rasulullah. Tanyakan hatimu meski sudah difatwakan kepadamu. Meski sudah dia tahu sebetulnya aku ini tidak butuh nian aku. Paca aku makan tanpa sembako ini. Ada syubhatnya di situ. Ada syubhatnya. Gimana itu? Ya sudah, kalau dia hatinya kemudian menggelisahkan tadi, ya, tidak menenangkan dirinya, berarti ada unsur dosa di dalamnya ini. Sedekahkan lagi aja ke orang lain, jangan dimakan. Sedekahkan. Saya kasih gambaran yang lebih ringan. Ustadz, saya ini kondangan, ya. Terus kondangan. Saat kondangan itu kan yang diundang di buku itu, di buku kondangan, misalkan bitoh dan istri, gitu ya. Bitoh dan, tapi saya berangkat sama anak 3 lagi. Nak makan galo itu? Nak makan? Kira-kira yang 3 ini halal ini. Ada diundang dia nih. Tidak masuk dalam hitungan yang undang juga. Yang diundang Mr. Bitoh dan Mrs. dan istrinya. Nah, bawa mertua juga lagi 2, 5 jadi. Gimana ini hukum makanan anak-anaknya 3 ini? Yang 3 orang. Jawabannya kalau bertanya kepada seorang mufti, dia akan mencoba mencari jalan keluar. Dia katakan kepada siapa? Itu orang yang ngundang meski namanya kamu sama istri, ya dia nggak ngelarang kamu bawa anak. Itu sudah biasa di masyarakat sini. Ya, sudah biasa. Halal. Tapi hatinya itu gelisah. Wih, tidak juga tapi. Nah, silahkan mengikuti pendapat seorang mufti, fatwa namanya. Dia memilih untuk tidak ngajak anak karena sebetulnya anak ada baby sister di rumah dan nggak nangis juga ditinggal. Ya, itu namanya takwa. Namanya wara', namanya wara'. Wara' itu di atas, dia tidak sekedar lagi berbicara halal dan haram, di atas pantas nggak pantas. Pantas nggak? Kondangan, nah Bapak Ibu ini kondangan, prasmanan, makanannya banyak nih di hadapan. Ada ayam, daging, sate, ikan, udang, wih banyak kalau. Banyak ya. Nanya Ustadz, boleh nggak saya makan semua? Halal. Tapi tidak baik. Kalau nanya saya, halal nggak halalnya, saya jawabkan halal. Kalau kita dikasih, silahkan ambil saja. Nah, ikannya, ininya. Setelah makan nyisa setengah dibuang galau. Banyak sekali itu. Umat muslim kita kondangan membuang, mubazir semua isinya. Betul apa betul? Ngambil banyak, nah pecelnya laju, ininya laju, numpuk segini. Begitu makan sisa setengah, taruh di bawah kursi, terbuang-buang. Nah, tapi kalau ditanya ke saya, Ustadz, gimana hukumnya saya memakan semua lauk ini? Boleh, halal. Tapi istafti qalbak. Tanya hatimu, layak nggak kamu makan semua itu? Habis nggak kira-kira? Nah, ini sudah takwa namanya. Inilah posisi jawaban Rasulullah, istafti qalbak. Istafti. Ustadz, boleh nggak saya sholat tidak pakai baju? Aku pakai sarung sampai di dada sini, nutup aurat. Jawaban saya boleh, sah. Sah enggak? Sah, karena memenuhi syarat rukun sah. Tapi yang tidak pantas lah.
Masa mau sholat sama Allah begitu caranya? Walaupun kacamata fikih membolehkan. Nah, ini namanya derajat takwa. Derajat takwa. Dan kalau bisa kita terhindar dari yang semacam itu. Kalau bisa. Tapi kalaupun tidak, sudah ada yang menfatwakan, silahkan diambil fatwanya. Sampai sini kurang lebih jelas Pak ya? Nah, itu jika fatwanya berdasarkan ijtihad dari ulama ya, pikiran beliau. Tapi kalau fatwanya langsung disebutkan Al-Qur'annya, disebutkan dalil syar'inya, nggak ada antum tanya hati antum. Tanya apa kalau sudah disebutkan Al-Qur'annya ya sudah, Ustaz. Cak mau Ustaz ya, aku ini makan. Iyo, terus lah tercampur Ustaz daging ini Ustaz antara babi sama kambing. Kecampur. Kok bisa sama itu tercampur? Tidak tahu juga. Pokoknya tercampur. Aku tidak bisa membedakan mana yang daging kambing, mana yang kata Allah kata seorang mufti menjawab, jika berkumpul antara yang halal dan yang haram dan tidak bisa dibedakan, dimenangkan yang haram. Idza ijtama'al halal wal haramu ghullibal haram. Jika berkumpul antara halal dengan yang haram, dimenangkan yang haram. Udah makin dalil nih. Nanti Ustaz, aku nak nanya hatiku dulu di rumah. Nggak baca lagi. Kalau sudah sebut dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah dan dalil syar'i yang lain, maka saat itu sami'na wa ata'na. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sekali-kali seorang mukmin ataupun mukminah jika Allah telah memutuskan, Rasulullah telah memutuskan suatu perkara untuk dia memiliki pilihan. Enggak, jawabannya sami'na wa ata'na. Sampai sini jelas ya. Jadi lihat fatwa tadi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu saya garis bawahi, ketika kita tadi diberikan fatwa, dan fatwa ini hasil olahan dari seorang mufti, dari seorang ulama tadi, kita boleh pulang ke rumah menanyakan hati kita cocok enggak dengan fatwanya ulama tersebut. Tapi hati-hati Pak, ketika tidak cocok, hatinya menolak, itu berpindah untuk ke yang lebih berat, bukan yang ke lebih ringan. Ke yang lebih berat daripada yang lebih. Contohnya tadi, dia datang ke seorang mufti nanya, "Ustadz, aku ini dikirim sembako sama siapa? Sama narapidana korupsi." Artinya hartanya ini ada korupsinya, ada halalnya, begitu ya. Jawaban ustadznya apa tadi? Ya silahkan diambil, insya Allah yang sampai ke kamu itu yang halalnya, yang sampai ke rumah itu dari rizki yang halalnya. Nah, dia agak nggak cocok nih dengan fatwa ustadz tadi. Nah, tidak cocok itu untuk memilih yang lebih berat, untuk naik dari tarapan fatwa saja menjadi takwa tadi. Bukan mencari yang lebih ringan, mencari lebih ringan. Contoh kasus lagi, dan ini mungkin jarang terjadi. Ada seseorang menikah dengan perempuan. Tahu-tahu ada yang menginformasikan kalau perempuannya ini, istrinya, pernah disusui oleh ibu kandung suaminya. Pernah apa Pak? Disusui ibu kandung suaminya. Laki-laki nikah sama perempuan, sudah nikah, ada yang ngenjuk tahu, istrimu itu dulu disusuin ibu kamu juga. Artinya apa? Istri kamu ini saudara persusuan. Kalau saudara persusuan, artinya haram menikah, karena menjadi mahram, tidak boleh dinikahi. Begitu ya. Atau sebelum menikah, mau nikahan, begitu mau nikah ada yang ngasih tahu kalau calon istrinya ini pernah diminumkan susu
dari ASI ibu kandung suaminya. Nanya laki-laki ini ke seorang ulama, Ustadz aku cak mana Ustadz, aku nila cinta nian Ustadz, lah lepas nian sama dia nih, lah aku tahunya dia ini wong lain, wong kampung lain, tahu-tahu ada wong nunjuk aku kabar dia nih pernah disusui ibu aku, boleh dah aku nikahi dia. Mufti bisa mencarikan solusi dia. Semoga saja yang diminumkan kepada istrimu tidak sampai 5 tegukan, karena syaratnya harus 5 tegukan dan mengenyangkan. Semoga saja hanya 4-3 tegukan, silahkan nikah, tidak apa-apa. Dan sah seorang mufti menjawab, karena syariat membenarkan itu. Selama tidak ada informasi valid kalau perempuan itu benar-benar sudah meminum 5 kali tegukan. Selama tidak ada informasi, seorang faqih, seorang ulama bisa menggunakan kaidah al-aslu baqa'u ma kana 'ala makan, al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan bahwasanya perempuan ini bukan mahrammu, kan bukan mahramnya orang lain, tidak bisa dirubah hanya dengan informasi 1-2 orang dia minum. Kita nggak tahu sebatas mana. Halal kamu nikah, fatwa halal nikah, sah nikah keluar dari seorang mufti. Nah dia nanyo ke rumah, pikir hati dia ini, kalau dia tidak cocok dengan fatwa itu, maka untuk mencari yang lebih berat, untuk tidak menikahi. Tapi kalau dia memegang fatwa itu, boleh gak Ustaz? Boleh, nggak ada masalah, selama yang ditanya ulama yang memenuhi kapasitas, bukan kaleng-kaleng, bukan Ustadz yang kaleng-kaleng, memang memenuhi kapasitas. Sampai sini jelas kira-kira lebih? Sebelum saya tutup, ya ada beberapa poin terkait fatwa juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau mau minta fatwa dalam hidup kita, mintalah dari lembaga. Fatwa dari lembaga lebih berkualitas dan lebih aman daripada fatwa individual, daripada fatwa uang per uang, orang per orang. Lebih baik nanya ke lembaga. Kalau di Indonesia ada lembaga MUI, Majelis Ulama Indonesia, atau di NU Nahdlatul Ulama ada bahsul masailnya. Kalau di Muhammadiyah ada majelis tarjihnya. Pokoknya lembaga. Pertanyaannya Ustadz, kenapa fatwa lembaga lebih aman daripada fatwa individual? Ustadz per ustadz seperti saya sebagainya, walaupun saya jauh dari kapasitas sebagai seorang mufti, ya, tidak memenuhi standar. Tidak memenuhi standar. Nah, jadi kenapa nanya kepada fatwa seorang atau suatu lembaga lebih aman? Begini, kadang-kadang yang dipertanyakan, masalah yang ditanya sama orangnya itu adalah masalah yang berkaitan dengan keilmuan tertentu. Misalnya nanya tentang vaksin. Saya nggak punya instrumen, nggak punya alat untuk mendeteksi vaksin ini dari mana buatannya, nggak tahu. Tapi kalau dari lembaga MUI bisa mengundang dari Kemenkes, datang Kemenkesnya diundang, pakarnya diundang, ditanyakan apa sebetulnya yang terbuat dari bahan-bahan vaksin, ceritakan. Dia bisa menggunakan instrumennya untuk mendatangkan ahlinya. Nanya kepada saya misalnya transaksi yang baru yang lagi viral ini, masalah Bitcoin atau masalah cryptocurrency yang lagi ditangkap Crazy Rich-nya nih, orang Medan, Binomo dan sebagainya. Nanya ke saya atau nanya ke ustadz di kampungnya, tidak tahu dia Bitcoin itu apa dia. Apa dia Bitcoin? Tidak tahu. Jarang yang tahu. Tapi kalau dia lembaga, apakah itu MUI atau ke Nahdlatul Ulama, apakah Muhammadiyah, dia bisa panggil pakar ekonomi, panggil profesor di bidang ekonomi digital, panggil. Kemudian dipanggil dari OJK-nya, dari keuangannya, dipanggil.
Apa dia yang terjadi? Gimana regulasinya? Gimana pemahamannya? Gimana yang terjadi? Transaksi apa yang terjadi antara pelaku-pelaku bisnis tersebut? Setelah dapat deskripsi masalahnya, gambaran masalahnya, barulah keluar fatwa. Artinya fatwa yang keluar dari lembaga itu lebih komprehensif, lebih lengkap gambarannya. Kalau dari ustadz per ustadz ya nanyo yang simpel-simpel bela, ustadz aku ini cak mano sholat ma ini saat. Jadi kalau masalah-masalah keseharian tidak apa-apa. Tapi kalau nanya yang sudah agak-agak berkaitan dengan keilmuan di bidang lain, makanya saya ketika ditanya vaksin di awal-awal dulu, wallahu a'lam, ikuti saja fatwa MUI. Ikuti saja fatwa MUI. Mereka lebih jelas. Itu satu ya. Jadi mengikuti fatwa lembaga lebih aman daripada fatwa perseorangan, kecuali untuk masalah-masalah keseharian, sholat, puasa, zakat, haji. Dan apa yang disampaikan saya dan ustadz-ustadz di Indonesia, di Palembang termasuk, itu bukan fatwa. Karena saya tidak memenuhi kapasitas sebagai seorang mufti. Mufti itu syaratnya berat sekali. Ya. Jadi ustadz ini ngapain? Saya ini hanya perawi saja, meriwayatkan hasil fatwa ulama lain, bukan saya menyampaikan hasil fatwa. Makanya sosok yang seperti saya, yang bukan mufti tapi perawi, yang meriwayatkan, perawi itu yang memberikan riwayat dari buku yang dia baca, minimal ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Jadi bapak kalau nak nanyo ke orang, penuhi beberapa syarat. Yang pertama, orangnya amanah. Orangnya, oh iya, harusnya amanah. Yang kedua, ilmunya dalam. Karena dia untuk bisa memahami pendapat ulama juga harus punya ilmu. Untuk merujuk ke kitab-kitab kuning yang asli harus punya ilmu. Merujuk ke mazhab Imam Syafi'i, buku mana yang dirujuk? Bukan buku terjemah. Kitabnya langsung yang mu'tamad, yang diakui dalam mazhab. Ya. Hati-hati. Jangan sembarang nanyo, jangan sembarang percaya sama uang-uang yang ya keilmuannya tidak bersanad dan tidak bisa diakui keilmuannya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dari hadis ini juga menggambarkan tentang mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Wabisah, sahabat Wabisah datang, belum ngomong Rasulullah langsung berkata, "Kamu mau nanya tentang albir ya?" Loh, betul ya Rasulullah. Artinya Rasulullah sudah tahu sebelum yang datang. Nah, kalau ini juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian ulama, para wali yang diistilahkan dengan kasyaf. Ya, ada wong datang ke rumah, ya, datang ke rumah, pacak, dilihat hatinya dan sebagainya. Ini bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga yang disebut dengan firasat. Dan sudah kita jelaskan beberapa pertemuan yang lalu. Bisa juga dari firasat. Tapi kalau yang dilakukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bagian dari mukjizahnya Rasulullah, di mana beliau bisa membaca hati seseorang yang mau datang tadi. Datang belum nanya sudah langsung dikatakan Rasulullah, kamu mau datang untuk bertanya tentang albir. Na'am ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan sebetulnya dari hadis ini? Yang pertama, ya, sama-sama kita untuk mendapatkan ketenangan hati, ketenangan batin, jiwa, ya, itu hanya bisa didapatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kegelisahan itu sumbernya adalah dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berkait dengan fatwa tadi, mungkin yang bisa dibawa pulang kalau nak nanyo fatwa kepada seseorang, harus selektif niat. Harus selektif. Kalau masalahnya agak berat, tinggi, berkaitan dengan maslahat masyarakat banyak, tanyakannya ke lembaga daripada ke perseorang. Nah, tapi kalau masalah yang ditanya untuk keseharian,
ya, maka bisa ditanyakan kepada guru yang kita yakini punya kapasitas. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.